Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah, kita bisa duduk di tempat dan di majlis yang mulia ini. Kita bermohon kepada Allah segala aktivitas yang kita lakukan hendaknya dinilai sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam lil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Hadis riwayat hadis terakhir adalah hadis man rafa'as silahu 'alal mu'min falaisa minna. Ya, Nabi menjelaskan orang yang mengangkat senjata melawan kita maka dia bukan golongan kita. Ini menjelaskan hadis ini masih dalam bab ahlil bughat. Siapa ahlil bughat kemarin? Pemberontak. Maka pemberontak itu halal darahnya untuk kita bunuh. Maksudnya dibunuh boleh orang-orang pemberontak. Pemberontak terhadap pemimpin yang sah. Pemimpin yang sah ada pemberontak, maka pemberontak tadi boleh dia untuk dibunuh. Maka kemarin kesimpulan kita, para pendemo itu bukan pemberontak. Ya, di negeri kita ada pendemo. Ya, demo itu bukan pemerintah, bukan pemberontak. Kenapa mereka bukan pemberontak? Ya, mereka bukan pula tujuannya untuk menurunkan pemerintah, bukan untuk menurunkan presiden. Dan dia juga bukan orang yang dipersenjatai atau sudah ke tahap bunuh-membunuh juga tidak. Ya, sekedar menyampaikan aspirasinya saja, maka dia tidak disebut dengan ahlul bughat. Nah, kemudian orang yang mengangkat senjata kata Nabi melawan kita itu sudah dipastikan bukan falaisa minna, maka orang itu bukanlah bagian daripada kita, kata baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Apa kata Nabi? Man kharaja an ta'atin wa faraqal jama'ata wa mata famaitatuhu maitatul jahiliyah. Man siapa keluar ia daripada ketaatan, keluar daripada aturan, keluar daripada undang-undang yang sudah dibuat oleh pemimpin pemerintah, wa faraqa jamaah, kemudian dia berpisah daripada rombongan, berpisah ia daripada rombongan, wa mata, dan ia mati, maka matinya itu mati dalam keadaan jahiliyah. Berarti kalau mati dalam keadaan jahiliyah, ya mati dalam tidak keadaan beriman, tidak mati dalam keadaan bertauhid. Seperti apa orang-orang jahiliyah dulu mati? Belum beriman kepada Rasulullah, ya, belum lagi mereka itu mendapatkan ilham dan hidayah daripada Allah, mereka sudah mati. Nah,
Ini dia. Maka ya kalau sudah ada aturan, kita ikuti aturan itu. Ya, tentu aturan itu semuanya untuk nilai ketaatan kepada Allah. Tapi kalau ada aturan yang menyuruh kita untuk maksiat kepada Allah, walaupun aturan itu daripada pemerintah, maka kita tidak wajib untuk mentaatinya. Ya. Maka di sini disebutkan di sini, apa katanya ini? Imamun, ya, wajib ta'atu lil imam, wajib mentaati imam, ya, bighairi maksiatin, dengan selain aturan maksiat. Ya, maksiat maksudnya kalaulah pemimpin tu menyuruh kita sama-sama minum khamar, itu tak wajib buat mentaatinya di situ tu. Atau diundang kita ke majlis dia, tiba di majlisnya itu disiapkan khamar umpamanya, mabuk-mabukan. Nah, kita dibahasakan ke kita, silakan minum tak apa-apa, sekali-sekali saja katanya. Bahkan dibuat pula aturan, siapa yang tak meminumnya maka akan dicambuk, kata dia umpamanya. Nah, yang seperti itu tu wajib kita lawan. Ya, maksiat di sana berarti. Nah, tapi jika ada perintah itu bukan kepada maksiat, wa in kana fasiqa, sekalipun imamnya tadi fasik, pemimpin ini pemimpin yang fasik, tapi yang disuruh, yang diperintahkannya tidak ada unsur maksiat, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya walaupun dia fasik. Contoh imam yang fasik, pemimpin yang fasik, ya kadang sembahyang, kadang enggak. Ya, kadang tiba orang berpuasa, puasa tiba dindak puasa, enggak nyoba puasa tu. Itu kan pemimpin yang fasik. Walaupun pemimpin itu pemimpin yang fasik, untuk mentaatinya masih wajib hukumnya. Maka balik kita kepada kajian yang lalu itu, selagi dia tidak menghalang akan ibadah seorang muslim dan tidak menghalalkan yang haram, maka wajib hukumnya patuh kepadanya. Wajib hukumnya. Mana dia tidak menghalalkan yang haram, dia tidak dihalalkan yang khamar, tidak dihalalkannya judi, tidak dihalalkannya apa lagi, maksiat lah. Nah, tapi yang dianya fasik, maka kita tetap wajib taat kepadanya. Tidak diganggu ibadah, salat kita dibiarkannya, masjid kita ya dijaganya. Ya, bahkan suatu bulannya beko datang safari Ramadan sekali-sekali, jadilah nak apa tu. Ya, mesti boleh, mesti wajib kita taat kepadanya. Tapi di sini jelas, wa amma idza kana imama kafira, jika adalah si pemimpin itu kafir, fayahrumu 'alal muslimina ta'ati, maka haram bagi seorang muslim untuk mentaatinya. Ini jelas ini. Nah, wa amma idza kana al imamu kafira, ini dalam syarah ini dipertegas, si kafir jadi pemimpin. Kok bisa si kafir jadi pemimpin? Emang tidak ada khilafah? Emang penunjukannya seperti apa? Yang bisa jadi seperti cara kita hari ini. Maka haram di atas muslim untuk taat kepadanya. Ya, ini dalam berbicara kita dalam konteks Islam, ya, berbeda dalam berbicara konteks negara. Kalau berbicara dalam konteks negara, ya siapapun pemimpin tentu wajib kita untuk mentaatinya. Tetapi ini kita berbicara konteks agama. Nah, mesti yang kita taati itu adalah seorang muslim. Wajibu alaihi maqatil ayatil hayy. Jadi wa haqqaqal ulama wujub nasab hadzal imam fal wujubu kafai wal aini wal kama la yafa. Jadi wajibnya taat itu pun nanti wajibnya wajib kifayah, fardu kifayah, bukanlah fardu ain. Nah, begitu dia. Bisa kafir menjadi pemimpin? Apa lo enggak? Jakarta lah pernah sekali cuba gubernur. Ajan sangka enggak lebih bisa lah. Di Riau enggak kan bisa, apa pula enggak bisa? Bisa saja. Apa nak enggak apa-apa ibu-ibu? Fulus. Laukana lana fulus kulluhum bisa diurus katanya kan. Laukana la ma fi fulus kulluhum mampus. Laukana fi fulus kulluhum mulus. Itu betul enggak? Dia cerita enggak bisa. Ini sedang heboh di Jakarta itu untuk koalisi gubernur DKJ namanya sekarang, bukan DKI, DKJ itu antara Anies Baswedan dengan Ahok.
Dan itu nampaknya yang terkuat. Nah, bayangkan kira-kira Ahok dari PDI, Anies Baswedan ya didukung mungkin oleh partai yang kemarin juga berkoalisi dengan presiden waktu untuk calon jadi presiden. Nah, apa jalan? Awak di bawah bantu antuk ndak bersapo. Aja ustaz pun dah buruk sangko. Ha ikut dia teh. Kawan dah bertepuk-tepuk tangan lah berpoluk-poluknya apa jalan. Nah, kalau politik tu jangan terlampau masuk betul kita. Jangan terlampau ambil ke dalam hati. Biar ya biasa je. Kita punya pilihan ya, mantapkan pilihan kita, tapi jangan rendahkan pilihan orang. Nah, cuma apa yang bisa kita beri masukan kepada orang, berikan. Apa kebaikan-kebaikan yang terasa ada bagi kita, ya berikan kepada orang lain. Tapi bukan berarti kita merendahkan daripada orang lain. Tapi di sini jelas wa amma idza kana imam kafira, jika adalah pemimpin itu kafir, maka haram di atas orang muslim untuk mentaatinya. Ya ini kacamata Islam, kacamata agama. Yang kita berbicara kacamata agama, bukan kacamata negara. Nah, begitu. Ya bisakah si kafir jadi pemimpin? Ya bisa, apa pula tidak. Ya, apalagi dengan kondisi kini. Kondisi kini, ya Allah ya Karim. Itu kemarin pemilihan legislatif apa segala macam itu dengan PT 50.000 aja nya Pak. Ada PT 100.000 masuk ke amplop. Nah, tapi kok pilih koyon. Kita bukan tak tahu. Tahu, pernah yo menawarkan. Ustaz lah dah datang, adalah dah datang ke ustaz katanya. Apa tu kata? Kalau alun ada datang ke ustaz lah ya, biar kami pakai paketnya DPR RI sianu, kemudian DPR provinsi sianu, kabupaten kota sianu. Nah, kalau iyo alun ada pilihan ustaz, aku pilih. Lumayan. 3 dapat. Itu kebanyakan yang hari bukan rahasia umum lagi itu. Bukan rahasia lagi. Semua orang dah pernah dapat tawaran itu. Pas dia hari H nak mencoblos tu malamnya pernah. Kenapa ramai-ramai ada apa ramai? Saya tanya kenapa? Kenapa? Ikut kan. Tapi memang dia katakan di situ tu kami lah kalau lah jangan apa lagi ambil jelah punya yang antum apa gitu. Tapi godang ikut le kecilnya lah. Tapi ya kalau ikut godang itu tu kalau dia ambil, tetap orang yang godang tu tak memberikan kepadanya karena main 2 kaki namanya. Orang main 2 kaki itu biasanya hilang. Payah diamanahkan dia. Nah, itulah. Jadi kalaulah seperti itu, macam mana caranya asas kepercayaan ya orang-orang hebat akan bisa bangkit di negara kita ini? Maka kita heran juga berapa sekian juta penduduk Indonesia, sekian juta pula orang-orang pintar di Indonesia belum ada merumuskan cara pemilihan presiden atau legislatif yang baik. Yang di kita ini masih banyak ya kecurangan-kecurangan dan lain sebagainya. Ya. Bahkan ada pula yang setelah di apa itu yang kemarin dituntut ke MK itu hilang suaranya di tempat itu gitu. Hilang suaranya, tidak ada suara sama sekali. Padahal kata si fulan yang mencoblos, itu yang saya coblos. Kata si fulan yang coblos, itu yang saya coblos kata dia. Bisa hilang suara, tak ada sama sekali suara itu. Nah, itulah. Maka ya, la haula wala quwata illa billah. Kita masih heboh dengan masalah itu, sedangkan kawan-kawan di Palestina sedang berjuang hidup dan matinya untuk melawan Israel la'natullahi alaih. Hadis berikutnya, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqtulu Ammar al-fi'atul baghiyah. Kata Ummu Salamah, karena Nabi SAW, Nabi katakan taqtulu, akan terbunuhnya si Ammar itu oleh rombongan baghiyah, pemberontak. Ammar bin Yasir meninggal dunia di usia 95 tahun dalam keadaan sepuh. Ammar bin Yasir yang membunuh pemberontak, yang memberontak Sayyidina Ali, ya, yang memberontak Sayyidina Ali karena Ammar bin Yasir itu loyal kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi hidup, Nabi 2 kali mengatakan Ammar ni akan dibunuh oleh pemberontak.
Ammar ni akan dibunuh oleh pemberontak, kata Nabi SAW. Di zaman Nabi belum ada tanda. Zaman Abu Bakar belum ada tanda. Zaman Sayyidina Umar belum ada tanda. Zaman Sayyidina Uthman belum. Tiba di zaman Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali menjumpai para pendemo itu. Kemudian Sayyidina Ammar ibn Yasir pun mengikuti. Tapi yang dibunuh oleh para pendemo pemberontak ketika itu adalah Sayyidina Ammar bin Yasir. Padahal ya beliau orangnya sudah sepuh, usia sudah 95 tahun. Jadi kata Nabi, Ammar ibn Yasir ini terbunuh, kata begini Nabi, oleh fi'atul baghiyah. Fi'atul baghiyah adalah para pemberontak. Jadi Ammar ibn Yasir ini meninggal dunia ketika Ammar bin Yasir meninggal dunia karena Ammar bin Yasir itu loyal penjaga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, konflik antara kita Muslim dengan Muslim itu sudah ada dari zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar sudah ada konflik Muslim dengan Muslim. Tapi zaman Sayyidina Umar itu belum parah kali. Ya sudah ada ya orang-orang yang mengatasnamakan Al-Aliyah namanya. Mereka yang mengatakan Ali yang lebih cocok jadi khalifah dan mereka belum redha dengan kekhalifahnya Sayyidina Umar. Pemberontak, akhirnya Sayyidina Umar pun terbunuh. Yang membunuh Sayyidina Umar adalah Abu Lu'lu'ah minal Majusi. Kemudian setelah itu Sayyidina Uthman macam itu juga digantikan oleh Sayyidina Uthman. Semakin kuat tingkat pergejolakan ketika itu. Sampailah titiknya di Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Antara Uthman dengan Ali ini sebenarnya tidak ada masalah kalau kita baca sejarah dan beberapa riwayat hadis. Tapi ada orang-orang yang di belakangnya Sayyidina Ali ibni Abi Thalib dan di belakang Sayyidina Uthman ibni Affan. Orang-orang yang di belakang Sayyidina Ali ini membisikkan sudah saatnya engkau yang memimpin negara ini. Orang-orang yang di belakang Sayyidina Uthman membisikkan ya karena ada kepentingan. Membisikkan tetap pertahankan karena engkau adalah pemimpin yang sah. Nah itu saja. Maka hati-hati para pemimpin kita sekarang ini, pembisik itulah yang bahaya tu. Pembisik. Apalagi kalau pemimpin tipis pula telinganya. Itu yang payah. Dibisikkan. Udah bagus mencalonkan saja Pak. Tak ada lagi ini yang akan mencalonkan. Dia yang akan mencalon, yang akan jadi calon ini pun dengan adanya bisikan para pencalon loyalitas kita tadi, iyo pula nyawa. Oh iyo kau katanya. Iya nih. Nah banyak umumnya seperti itu kita tengok. Banyak pembisik-pembisik saja yang mengusahakan agar dia mau untuk ikut pula ke dalam pemilihan itu. Nah terbunuhnya Sayyidina Ammar itu oleh ahli bughat. Siapa mereka ahli bughat? Ya para pemberontak. Ya, para pemberontak di sini ya kalau ada Sayyidina Ali berarti ya kebalikannya ya Muawiyah. Nah, tapi ada sebagian golongan ahli sunnah wal jamaah tak setuju dia bahwa Muawiyah disebut sebagai pemberontak. Kenapa? Ya karena Muawiyah juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terbunuhnya Sayyidina Ali oleh orang-orang munafik, ya, namanya Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Kemudian terbunuh pula lah Sayyidina Husain oleh pemberontak. Makanya hati-hati gitu. Ada di hadis di belakang terakhir nanti itu Nabi ajarkan kepada kita kalaulah ada orang yang mengurai persatuan kita maka bunuh orang tadi. Hadis berikutnya an Ibni Umar radhiyallahu taala anhu qala radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tadri ya ibni ummi Abdillah kaifa hukmullahi fi man bagha min hadhihi al-ummah? Kecik Nabi, hai Abdullah bin Umar. Hai Umma Abdillah. Nah, ini Nabi bertanya, hai Umma Abdillah. Kaifa hukmullah? Bagaimana hukum Allah terhadap orang-orang yang pemberontak di zaman ini? Kalian pemberontak, orang-orang memberontak, bagaimana hukum Allah kepadanya? Tahu enggak? Qala dijawab Allahu wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kata Nabi SAW, la yujhazu ala jarihiha. Jangan kalian bunuh terhadap lukanya. Maksudnya, jangan kalian bunuh yang ada luka tapi nak mati, jangan kalian bunuh. Jangan kalian bunuh pula tawanan mereka. Jangan kalian kejar ketika mereka lari. Dan jangan kalian bagi harta rampasan perang mereka. Ini menunjukkan saking bencinya Allah kepada orang-orang yang saking bencinya syariat kepada orang-orang yang ahli bughat atau yang disebut dengan pemberontak. Ya. Tak ada cik je dia dah. Pelopeh aja nya. Apa keinginannya? Bahkan kalau nyelari, biarkan aja nyelari. Ada masanya nanti dia balik dan kita cari perhitungan dengannya. Wala yajri jarihiha wala yuqtalu asiruha wala yutlabu haribuha. Nah, makanya kenapa Nabi mengatakan ini kepada orang-orang yang ahli pemberontak ini, ada masa mereka nanti untuk balik. Mungkin mereka dapat hidayah daripada Allah. Sebelum mereka mati, mereka taubat kepada Allah. Makanya jangan dibunuh dulu. Dengan luka mereka jangan dibunuh. Dengan tawanan-tawanan mereka jangan. Biar saja tawanan mereka. Biar aja ditawan, begitu maksudnya. Dan ketika dia lari, biarkan saja. Kita al-mudabbirina minal bughah. Ya. Ya, yang kita wajib itu difa' melawannya. Tapi ketika dia lari, biarkan saja. Wala yaqsim fai'aha. Jangan dibagi hartanya. Ya. Sampai nanti ada ketika ia sudah mengangkat perang melawan kita lagi, maka berarti dia adalah musuh daripada kita. Kenapa? Karena audahum ila ta'ah. Bisa jadi mereka ketika mereka lari, kemudian mereka pun mendapatkan hidayah daripada Allah, harta yang mereka tinggalkan itu maka mesti untuk dikembalikan lagi kepada mereka. Nah, gitu dia. Ya, tapi kok kalau lari, kalau inyo pun ditawan. Tapi kalau mereka sedang memegang senjata melawan kita, nak membunuhkan kita, Nabi perintahkan mereka untuk kita bunuh. Nabi perintahkan untuk kita membunuhnya. Nah, ini hadis terakhir. Wa an Arfajah bin Shuraihin radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalam Sahih Muslim. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi? Man atakum wa amrukum jami'un yuridu ayyufarriqa jama'atakum faqtuluh. Nabi sudah katakan di sini. Kata Nabi, man atakum, siapa yang datang kepada kamu, wa amrukum jami' dan memerintahkan kepada kamu sekaliannya, yuridu ayyufarriqu jama'atikum, dan mereka menginginkan kamu untuk berpisah. Awaklah bersatu gini. Kita bersatu, kita kuat, bersatu kita seluruhnya, satu suara. Tiba satu orang munafik, tiba satu seseorang yang memecah belah kita. Apa anjuran Nabi? Faqtuluh, maka bunuh dia, kata Rasulullah SAW. Satakuna hanatu wa hanatu fi man arada an yufarriqa amru hadhihi al-ummah fadribuhu bisayfi kainan mankan. Maka perangi dia. Ya, kalau zaman Nabi bunuh maksudnya di sini berarti dia tu sudah termasuk orang yang halal darahnya. Awak elok-elok aja kita selama bersatu kita selama ni. Ya, satu kaul, satu pendapat, satu suara kita selama ni. Dia ada pula inyo tu maka berpecah kita. Dek gegara inyo tu timbul sana fitnah, timbul sini fitnah, buruk sangka sana, buruk sangka sini. Saling kita di antara kita pun justru bergaduh. Nah, yang seperti ini Nabi katakan apa? Faqtuluh, bunuh mereka. Mereka itu adalah musuh yang dititipkan syaitan iblis kepada kita. Nah, kadang jawab tak tahu dah. Hanya samanya jawabnya elok je nyanyi. Elok itulah tu. Itu mulai eloknya tu, awalnya tu itulah tu. Kita pujinya elok, kita puji apa? Rupanya kita tak tahu. Mereka justru memecah belahkan kita.
Saling antara kita sesama kita saling hasad menghasad, hasud, ya, fitnah sana sini. Nah, yang itu tuh yang berbahaya. Faqtuluh, Nabi katakan, bunuh dia. Ini tanda besar dosa orang yang merusak, ya, jamaah, orang yang merusak persatuan kaum muslimin. Hadza wabillahi at-taufiq.